Karena di Gor WNJ di mana Black Steel menghadapi Famos Mataram. Dan ini pertandingan yang sangat menegangkan pastinya. Dan tentunya saat lagi seperti biasa akan dikumandangkan lagu yang akan membuat semangat para pemain, yaitu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Suasana ketika lagu berkumandang, inilah beruntungnya Bu Ma'ruf kita mempunyai banyak lagu nasional ya. Betul. Yang diputar tentunya membuat semangat para pemain ini membara. Dan kalau kita tahu bahwa tadi sempat membahas apa yang bisa pertandingan ini tawarkan sebetulnya Bu Ma'ruf. Sebenarnya kita akan melihat dari posisi Black Steel Manokwari tentu saja ya. Memang kita saksikan bagaimana ini adalah komposisi terbaik yang diturunkan dan komposisi yang sama ketika mereka di pekan sebelumnya mereka berhasil menang dengan skor 1-5. Tapi kalau ditanyakan soal bagaimana atau apa yang ditawarkan, lebih bagaimana ini adalah menjadi awal untuk mereka mendapatkan gelar juara di musim ini. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa Famos ini juga penyandang gelar juara yang sangat luar biasa. Tapi di musim ini tentunya bagi Famos ini tidak berjalan dengan baik, hanya berada di peringkat ke-8 sementara ini. Dan ini pastinya kita lihat bagaimana referee yang bertugas. Dan kembali lagi ke pertandingan yang tadi saya bahas. Famos walaupun tidak berjalan begitu baik di musim ini, tapi kita tahu bahwa mereka masih mempunyai gengsi untuk bisa mengalahkan Black Steel. Ya, mereka adalah tim yang memang selalu continue dari musim ke musim ya. Bahkan mereka juga sempat dalam 3 musim berturut-turut mereka bisa mendapatkan gelar juara sebelum akhirnya atau kemudian dipotong oleh Black Steel Manokwari. Dan kalau kita saksikan dalam beberapa pertemuan, termasuk kalau kita hitung di musim lalu, 2 pertemuan memang Famos menelan kekalahan 1-4 dan kemudian mereka kalah dengan 2-4. Tapi kalau kita tarik lagi dalam pertemuan sebelumnya, ketika Famos menjadi juara, Famos juga pernah mengalahkan Black Steel Manokwari dengan skor 5-4. Nah, sekarang menjadi kesempatan terbaik, apakah dalam tanda kutip Famos akan memberikan jalan yang mulus untuk Black Steel bisa mendapatkan gelar juara, atau justru ingin memberikan ganjalan yang serius kepada Black Steel Manokwari? Karena kalau kita lihat bahwa sekarang sementara klasemen posisi pertama ditempati oleh Bintang Timur sementara ini, karena Bintang Timur di pertandingan tadi sebelumnya berhasil mendapatkan kemenangan. Bintang Timur sekarang 54, sementara Black Steel mendapatkan 53 poin. Nah, ini adalah kali pertama setelah Black Steel berada di puncak dan akhirnya digusur. Jadi kalau laga ini Black Steel Manokwari tidak bisa mendapatkan kemenangan atau mereka mendapatkan hasil imbang, posisi mereka atau kemudian ambisi mereka untuk bisa mendapatkan gelar juara jelas sangat terancam oleh situasi yang dimiliki oleh Bintang Timur. Karena Bintang Timur unggul dari sisi head to head. Betul. Dan ini yang memang menjadi keuntungan. Black Steel berada di pole position. Tetapi kalau tidak hati-hati, Bintang Timur bisa melakukan overtaking. Iya. Dan jangan lupa juga kita tahu bahwa Bintang Timur pun juga nanti akan menghadapi Famos ya. Betul. Ya, kita bahas tentang bagaimana Famos dan juga Black Steel pertemuan di hari ini. Tentunya kita mengingatkan bagaimana di 5 musim terakhir ini didominasi oleh 2 tim ini. Betul. Black Steel menjadi juara di 2016, setelah itu Famos berturut-turut 3 kali menjadi juara, dan di 2020 ditutup lagi dengan Black Steel, dan akhirnya kita lihat di 2021 siapa yang akan bisa menguasai, karena kita tahu di era sebelum 2016 itu kita berbicara tentang IPC Pelindo, berbicara tentang Elektrik PLN, dan sekarang tentunya ini adalah era dari Famos dan juga Black Steel, dan sekarang Black Steel berusaha keras untuk bisa menjadi juara back to back. Ya, kalau kita bicara era sekarang mungkin saya lebih cenderung mengatakan ini menjadi salah musim ini ya, terutama menjadi eranya antara Black Steel Manokwari bersama dengan Bintang Timur Surabaya. BTS luar biasa musim ini, sayang memang mereka agak terlambat panas karena di putaran pertama mereka seperti susah mendapatkan kemenangan, tapi begitu memasuki putaran kedua mereka bangkit, memburu dan terus mendapatkan kemenangan. Bahkan bisa dikatakan bahwa Bintang Timur Surabaya
mereka selalu bersenang-senang dengan gol. Itu yang Iya. sangat menarik. Mereka bisa menang dengan skor sangat telak. Mereka bisa menang dengan 5-2, mereka bisa menang dengan 5-1. Satu lagi poinnya adalah ketika mereka berhasil mengalahkan Black Steel Manokwari, menjadi momentum dari Bintang Timur untuk memberikan tekanan kepada kandidat juara. Awalnya mungkin bisa dikatakan bahwa Bintang Timur sendirian, bahwa Black Steel sendirian. Tapi begitu menelan kekalahan dan kemudian mendapatkan hasil imbang di putaran kedua, maka persaingan menjadi seperti terbuka. Betul, bersenang-senang dengan gol, dan untuk Bintang Timur Surabaya tentunya catatan plus minusnya sudah di atas 70 gol ya. Betul. Sementara bagi Black Steel sendiri adalah 58. Jadi mau tidak mau Black Steel sekarang harus bisa menghadapi hadangan dari Famos. Dan kita lihat ini adalah Muhammad Al-Bagir, penjaga gawang dari Black Steel. Dan ini dia, Evan. Ya, yang kemarin sempat kita juga melihat bagaimana kiprahnya di tim nasional bersama dengan Al-Bagir yang tadi kita bahas. Dan juga Dian Sanur. Ya, dan di pertandingan sebelumnya juga kita tahu Evan tampil sangat luar biasa ketika Black Steel menang dengan skor 5-1, dia berhasil mencetak 3 gol. Dan keuntungan dari Black Steel adalah kemampuan mereka mereproduksi pemain yang sangat produktif. Dua pemain yang sekarang berada di puncak top skor adalah dua-duanya berasal dari Black Steel Manokwari, Evan dan kemudian Rodrigo. Tetapi kalau kita bicara produktivitas secara keseluruhan, maka sekarang ini produktivitas itu berada di kubu dari Bintang Timur Surabaya dengan 110 gol setelah tadi pertandingan sebelumnya berhasil mencetak 5 gol. Jadi luar biasa, memang musim yang menegangkan, musim yang ketika orang mengatakan bahwa biasanya dengan dengan sistem kompetisi tidak terlalu tegang, tapi sekarang menurut saya sangat luar biasa karena persaingan ditentukan sampai akhir layaknya partai final. Betul, dan kita saat lagi akan menikmati pertandingannya. Jadi kita lihat para pemain sedang pemanasan, juga ada sedikit masalah tadi dengan gawang dari Muhammad Al-Bagir, jadi harus dipastikan kepresisiannya. Betul. Pemain kita lihat bagaimana Dian Sanur, Al-Bagir, Wedi Brian, Henrique, dan Evan Somilena yang akan menjadi starting five bagi Black Steel. Sementara Wahyu Hidayat, Stefanus Karisma John, Bagus Himawan, Obay, dan juga Andi Henry Juang yang menjadi starting five untuk Famos Mataram. Dan pertandingan sudah dimulai, kita akan segera saksikan bagaimana Black Steel memakai jersey berwarna putih-putih, sementara Famos memakai jersey berwarna hijau. Ya, kalau kita bicara soal peluang juara untuk Black Steel, kita bicara peluang tentang mereka harus bisa mendapatkan 2 kemenangan berturut-turut untuk bisa mengamankan posisi mereka. Itu untuk benar-benar mengunci posisi juara mereka. Tapi kalau di 2 pertandingan mereka menelan 1 kali kemenangan, mereka mendapatkan 1 kali kemenangan, kemudian bahkan 1 kali kalah dan kemudian atau 1 kali imbang, maka mereka harus berharap tiba-tiba nanti Bintang Timur bisa menelan kekalahan. Karena kalau tidak, kalau misalnya Bintang Timur Surabaya mendapatkan 2 kali kemenangan, maka Bintang Timur Surabaya akan unggul dari sisi head to head dibandingkan dengan Black Steel. Betul, dan kita lihat dengan tenang, Al-Bagir. Oh, bahaya kali ini. Kita lihat bagaimana konektivitas di antara kedua pemain ini, Al-Bagir dan juga Evamovic. Ya, sangat baik ya memang Evan ini ya, pemain yang sangat luar biasa. Sangat efektif dari sisi pergerakan, tapi memang sangat mematikan. Dan sempat dikabarkan bahkan di pertengahan atau di awal musim lalu dia akan bergabung dengan salah satu tim di Thailand. Ya, nah, sayang sekali tadi kita lihat bagaimana Andi begitu luar biasa tadi mengatur area pertahanannya. Dan kita lihat bagaimana tim Black Steel yang memang begitu dalam ya. Betul. Jangan lupa juga mereka mempunyai Ihsani Fajar yang bermain sebagai anchor. Ada juga Diego Rodrigo, Ya, pemain pivot yang tentunya berada di barisan nanti yang akan masuk, bukan di starting five. Ada juga Samuel Amos dan juga bukan ada Adriansa Agustin. Dan ini memang tim yang sangat lengkap sekali. ya, tim yang sangat komplit ya, baik dari sisi secara keseluruhan. Paket pertama, paket kedua sangat berbahaya. Tadi misalnya kita katakan bahwa bagaimana Rodrigo, meskipun memang jarang memang ditempatkan selalu sebagai starter karena Evan cenderung memang, dan mereka Coach Hime dengan leluasa melakukan rotasi, tapi tetap kekuatan mereka tetap adalah kekuatan yang bisa dikatakan sangat merata di semua lini. Kembali ke Stefanus. Obay. Oh, sayang sekali tadi berupaya untuk mendeliver bola ke depan, dia suruh tenang. Kita lihat bagaimana penampilan para pemain dari Famos ini memang harus sangat berhati-hati. Bukan musim yang terbaik memang Bung ya untuk Famos ya di musim ini ya, karena adalah situasi di mana mereka bukan dalam posisi untuk perebutan gelar juara, tapi bagaimana mereka supaya tidak tergradasi. Pemandangan yang cukup aneh kalau kita bandingkan dengan dalam 5 musim terakhir ketika Famos selalu berada dalam posisi keras sekali.
Ya, yang tadi saya katakan ya, bagaimana 5 musim terakhir ini juara hanya 2 tim ini. Betul, Black Steel dan kemudian Famos ya. Betul. Jadi ini musim yang agak aneh untuk Famos ketika mereka tidak terlalu bisa secara kompetisi, mereka justru agak gagap bersaing dalam sistem kompetisi penuh ya. Iya. Biasanya mereka memang sangat kuat ketika bicara di sistem grouping, di grup A dan grup B termasuk musim lalu, di mana mereka berada satu grup dengan Black Steel Manokwari dan kemudian mereka harus puas di posisi runner up setelah menelan dua kekalahan ketika menghadapi Black Steel. Dan Black Steel di akhir di final mereka menjadi juara. Betul, dan kita lihat kembali lagi serangan coba dilakukan oleh para pemain dari Black Steel kali ini. Tarik lagi ke belakang. Wendy tadi. Evan. Ardian Sanur. Enrique baik sekali. Oh, ini bahaya kali ini kita lihat. Oh, berhasil diblok tadi. Kembali lihat penguasaan para pemain dari Famos. Harus tenang. Wahyu sekarang dijaga tadi oleh Enrique. Oh, kali ini tidak berhasil dengan sempurna tadi. Ya, kita lihat bagaimana para pemain cadangan. Betul, pemain cadangan situasinya dan memang situasi di awal Famos tidak terlalu banyak bermain menekan ya. Mereka cenderung untuk menunggu terlebih dahulu ya. Zona marking yang mereka lakukan ini menjadi indikasi bahwa pertama mereka realistis, kedua mereka tidak ingin membiarkan Black Steel bisa mendapatkan poin dengan mudah atau bisa mendapatkan gol dengan mudah. Harus dibutuhkan kerja keras. Oh, hampir. Bertubi-tubi terhadap Andi kali ini. Betul. Bahaya. Oh, kita lihat. Back pass tadi. Ya, foul ya kalau kita saksikan ya. Kita udah tahu. Sangat, betul ya? Ya, sebuah pelanggaran jelas sekali tadi yang dilakukan oleh sang kapten. Memang tadi kita lihat di sini. Ya, kita saksikan. Oh, ya. Di kubu dari Famos merasa bahwa ada sentuhan ya. Betul. Tapi wasit menilai bahwa tidak ada sentuhan sama sekali. Jadi bisa dikatakan seperti back pass dan memang bola belum melewati garis tengah. Jadi dan tidak belum boleh, terkena lawan ya. Betul. Dan sekarang kita lihat di sini bagaimana persiapan yang dilakukan. Apakah oleh Diego Rodriguez ataukah oleh Enrique? Nah, perbincangan di sisi lain sebelah kanan ada Aditya's. Enrique berhasil diblok dengan baik tadi. Ngeri ya ketika Rodrigo kemudian bersama dengan Evan berada dalam line up yang sama karena kita tahu ini dua pemain yang sama-sama mengoleksi 23 gol. Jadi kalau dikombinasi ada 46 gol yang dilesakan di antara dua pemain ini ya. Betul. Bisa dibayangkan betapa sangat kuat sekali produktivitas yang dimiliki oleh dua pivot dari Black Steel. Oh, Evan, baik sekali Evan. Evan ini sangat luar biasa ya. Betul. Kita lihat bagaimana dia mampu untuk menjaga selalu konsistensinya. Kembali Evan. Keras tadi tapi berhasil diblok dan keluar kali ini. Ya, tipikal yang memang dibutuhkan oleh semua pelatih ya di futsal ya. Karena sangat efektif dari si pergerakan, sangat kuat dalam melindungi bola seorang Evan. Bahkan di era pelatih baru timnas pun dia langsung nyetel ya. Langsung menempati posisi sebagai starting five. Aditya's kali ini berhasil diambil tadi. Hampir saja kembali lagi. Kita lihat bagaimana serangan dari Evan. Dari titik manapun dia melakukan attempt. Mengerikan. Iya. Kokangannya sangat ngeri ya. Karena sangat keras memang tembakan yang dimiliki oleh seorang Evan. Tengku Rizky. Coba diambil tadi oleh Romi. Keras sekali. Bagir mudah menaklukkan tendangan tersebut. Masih 0-0 kali ini. Diego. Oh, tidak bisa melewati. Tadi kita lihat dengan hadangan dari Ahmad Adrian. Sebenarnya kalau kita lihat dari posisi kebutuhan poin, bisa dikatakan bahwa Famos sebenarnya tidak terlalu punya kepentingan yang besar ya dalam tanda kutip. Karena mereka juga sudah tidak mungkin lagi turun ke kasta kedua. Betul. Ya. Karena mereka posisi sudah sangat aman. Tapi justru tekanan menurut saya ada di kubu dari Black Steel. Karena mereka sekarang dalam situasi tertekan setelah melihat pertandingan sebelumnya. Bintang Timur Surabaya mendapatkan poin penuh dan sekarang berada di puncak klasemen. Jadi pressure itu memang berada di kubu dari Black Steel Manokwari dibandingkan dengan Famos. Betul. Oh, ini dia. Sebuah peluang kali ini. Sayang sekali tadi. Bagaimana coba dibuka oleh Aditya's. Ya, ini dia Aditya's.
Begitu agresif penampilan Aditya sejak dia masuk tadi. Rodrigo. Samuel Amos sudah masuk ya, ini dia Samuel Amos. Sangat lincah para pemain dari Black Steel ini. Penampilan yang sangat cair selalu diperlihatkan di musim ini. Ahmad Adrian. Oh, baik sekali Ahmad Adrian kali ini. Masih mencoba terus Adrian. Oh, hadangan yang luar biasa dilakukan oleh Aditya. Ya, kalau kita lihat memang tidak ada opsi yang dimiliki oleh Ahmad Adrian untuk bisa melakukan passing atau melakukan tembakan ya, karena ada dua pemain sekaligus yang menutup pergerakan yang dilakukan tadi, sehingga opsinya memang hanya mencoba untuk menciptakan ruang, tapi tidak bisa banyak yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan ancaman. Masih belum terarah kita lihat serangan-serangan dari para pemain Famos ini. Coba terus untuk membangun dari sisi tengah pelan-pelan. Tapi memang pertahanan dari kubu Famos masih cukup baik. Ihsani Fajar sudah masuk. Ihsani Fajar. Oh, sayang sekali melayang tadi. Ya, kembali kita lihat sang kapten masuk kembali. Bagus Himawan. Pemain nomor punggung 5. Diego Rodrigo di sana. Sulit melewati Diego ya. Ya, sulit sekali memang. Pemain yang sangat baik dalam bukan hanya bagaimana cara dia mencetak gol, tapi bagaimana cara dia juga bisa mempertahankan bola. Oh, terlalu jauh tembakan. Ya, mencoba kembali lagi. Pelan-pelan kita lihat. Aditya, masih Aditya. Oh, mencoba untuk memberikan passing tadi yang dituju tampaknya Ihsani Fajar, tapi mudah dibaca. Ya, Ihsani salah satu pemain yang di pertandingan sebelumnya atau di pekan lalu berhasil mencetak 1 gol dari 5 gol yang diciptakan oleh Black Steel. Dan menunjukkan ketika dia dipercaya dia juga bisa menciptakan pembeda dari sisi jumlah produktivitas gol yang diciptakan untuk Black Steel. Ya. 0-0 masih. Sudah 5 menit lebih waktu berjalan. Masih cukup sulit untuk bisa membongkar pertahanan dari Famos. Kita lihat para pemain dari Black Steel. Aditya, Diego Rodrigo, ada Samuel Amos tadi, tapi tentunya bisa diantisipasi dan sangat baik. Tendangan keras tadi dilakukan, tapi kita lihat memantul dan sebuah attempt dari Stefanus Karisma John. Ya, sebuah tembakan yang sangat baik sebenarnya tadi, sebuah usaha counter yang dilakukan oleh Famos, tapi saya memang selalu agak terlambat transisi yang dilakukan oleh para pemain dari Famos untuk memberikan dukungan ketika sudah memasuki area pertahanan dari Black Steel. Wow, langsung ke depan kali ini. Bagir dengan mudah tadi. Melihat ada Bagus Himawan di depan. Mencoba untuk memberikan passing. Oh, kita lihat Samuel Amos. Baik sekali. Diego. Oh, tidak bisa mengontrol bola dengan sepenuhnya tadi. Dua pendekatan bermain yang berbeda yang dilakukan oleh Black Steel dan Famos. Black Steel kita saksikan mereka menekan dengan garis tinggi dan kemudian mereka terbilang agresif untuk segera bisa menciptakan peluang. Sementara Famos yang dilakukan mereka adalah cenderung untuk menunggu, lebih sabar dan melakukan zonal marking. Ya. Oh, berhasil tadi ditepis, tapi masih dalam penguasaan. Oh, sempurna sekali. Tangkap oleh Andi tadi. Bekil. Kita lihat bagaimana ditekan terus ya. Betul. Pressing yang sangat tinggi dilakukan oleh para pemain Black Steel. Iya, karena Black Steel memang mereka harus melakukan itu ya. Mereka harus bisa mencetak gol untuk lebih memudahkan keinginan mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Nah, situasinya adalah apa yang dilakukan oleh Famos sejauh ini masih cukup rapi, terutama dari sisi defense mereka. Mereka cukup terstruktur, zonasi yang mereka lakukan juga cukup baik, pembatasan gerakan yang dilakukan terhadap lawan mereka juga terbilang cukup efektif sejauh ini. Ya. Oh, hampir saja tadi kita lihat bagaimana sebuah peluang dari Peter. Kita lihat Peter. Bola ya Bung ya tadi ya. Bisa mengelakkan bola tapi terlalu keras tadi laju bola sehingga justru hanya melebar di sisi kanan. Gawang yang ditempati tadi oleh Wahyu. Terbuka tadi ruang yang dimiliki oleh Famos pertahanannya. Oh, terlalu berambisi Andi tadi. Sebuah peluang terbaik yang dimiliki oleh Pieter tadi. Sayang sekali. Enrique kemarin udah masuk.
Wendy, baik sekali. Oh, tapi sayang memang sudah terlalu maju tadi Peter. Marcel Ireu. Ya, sulit masih para pemain dari Black Steel untuk bisa mendapatkan ruang tembak atau kemudian bagaimana mereka bisa memberikan ancaman ketika di daerah pertahanan dari Famos sejauh ini karena memang rapatnya pertahanan yang dilakukan. Ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu cara yang cukup efektif yang dilakukan oleh pelatih Sumianto untuk bisa membatasi agresivitas yang dimiliki oleh para pemain dari Black Steel. Kita lihat instruksinya selalu sama, sabar karena saling menunggu. Karena kalau melayani permainan dengan cara agresif, resikonya menjadi lebih besar. Oh, sayang sekali tidak bisa diambil tadi oleh Marcel. Sang kapten kembali lagi. Bagus Himawan. Langsung ke depan oleh Andi. Oh, baik sekali langsung dibuang tadi oleh Al-Bagir. Kembali instruksi terus diberikan tadi ya oleh kepelatihan dari Black Steel. Ya, karena memang situasinya memang tekanan itu dalam tanda kutip berada di kubu dari Black Steel ya. Ketika mereka tidak segera kunjung mencetak gol, maka jelas pressure itu ada di kubu mereka. Karena mau tidak mau mereka harus bisa memenangkan pertandingan, terutama 2 pertandingan terakhir, dan ini adalah salah satu dari 2 pertandingan yang harus mereka menangkan untuk benar-benar memastikan mereka bisa mendapatkan gelar musim ini, back to back gelar, sekaligus menyamai jumlah gelar yang dimiliki oleh Famos, total 3 gelar. Black Steel 3 gelar kalau memenangkan di musim ini, dan kemudian sejauh ini Famos yang kolektor gelar terbanyak dengan 3 gelar yang dimiliki. Ya. Oh, sayang sekali. Kembali belum terarah dengan baik ya di pertandingan ini. Dan agak terburu-buru menurut saya, Bung ya. Tidak sabar untuk lebih membuka pertahanan dari Famos ya. Betul. Karena memang Famos mayoritas para pemain mereka menunggu di bawah ya. Iya. Dan harusnya lebih banyak dibutuhkan kesabaran, kemudian lebih banyak membuka ruang, bergerak untuk menciptakan ruang. Ya, kembali harus berhati-hati. Oh, ini dia. Sayang sekali tadi. Dia berhasil. Ya, kita lihat bagaimana kecepatan para pemain Famos. Tidak berhasil dengan baik. Ternyata alot juga ya, betul. Mencetak gol ke gawang Famos. Iya, karena kita, ya. Ini masuk. Kita lihat bagaimana dengan luar biasanya Evan yang tepat berada di tiang gawang tadi, tinggal membelokkan bola dan akhirnya bisa mencetak gol 1-0 untuk kemenangan dari Black Steel. Sementara ya, kalau kita lihat bagaimana proses itu ya, tadi Bung Didar belum selesai mengatakan out, tapi ternyata dengan sangat simpel kita lihat dalam posisi ini Evan tidak mendapatkan pengawalan, tidak ada yang kemudian menutup ruang, kemudian passing yang diberikan kepada Evan. Bahkan kita saksikan bagaimana kapten tim Bagus Himawan tadi tidak tahu kalau Evan bergerak di belakangnya. Tidak terlihat ya. Tidak terlihat ya, karena dia muncul dari belakang ya. Ini memang kualitas yang dimiliki oleh seorang Evan. Tidak diduga sama sekali dia sudah berada di belakang dari Bagus. Oh, tidak berhasil. Kembali lagi. Ya, mencoba untuk terus melakukan tekanan di sini. Famos justru kebobolan tadi. Iya betul, baru saya belum selesai ngomong ya tentang sulitnya mencetak gol ke gawang Famos. Padahal kita tahu sendiri bahwa Famos ini memiliki jumlah gol yang bisa dikatakan juga minus 20 ya. Dan sekarang minus 21. Dan Evan muncul dari belakang ya. Tidak diduga sama sekali oleh Bagus ya. Posisi bagaimana Evan sangat baik. Di luar memang passing yang diberikan juga sangat akurat. Yang dilakukan oleh Wendy tadi atau Brian. Yang sangat baik ketika memberikan passing. Oh, ini dia. Oh, ada sedikit benturan tadi dan tentunya juga sebuah keuntungan ini yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh tim Famos. Kita lihat Enrique mencoba untuk mengambil bola dan dia menarik bagian leher ya, dan terjadi sebuah pelanggaran. Betul, foul ya kalau kita lihat ya, karena tadi pergerakan yang dilakukan bisa menghadirkan ancaman dan Enrique memang menahan tadi. 3 pemain yang diminta oleh Al-Bagir.
Ini gawang timnas Indonesia. Ya. Muhammad Al-Bagir, ini gawang yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia dan juga oleh Black Steel pastinya. Ya, itu Kuriki, pemain nomor punggung 14 yang sudah bersiap-siap depan bola, atau mungkin kita lihat siapa yang akan mengambil. Farhan apakah? Oh, ya betul, Farhan kembali lagi. 2 kali diblok tadi sebuah tendangan dari Farhan. Sebuah tendangan yang terlalu lurus ya, tidak ada set yang coba dilakukan karena memang ada 2 pagar dan tembakan dilakukan langsung lurus ke arah pagar. Jadi menurut saya juga sesuatu yang tidak efektif sebenarnya. Harusnya dalam situasi seperti ini dibutuhkan set, bagaimana sebuah set piece itu dilakukan. Betul. Ketika memang jaraknya cukup dekat tapi ada 2 pagar yang berada di posisi yang bisa menutup ruang yang mereka miliki. Ya. Oh, foul ya. Kembali lagi. Kita lihat bagaimana panas ini lumayan. Pokoknya kalau pemain udah gosok-gosok paha itu pasti panas ngegesek. Panas kali ya, dan kita saksikan memang. Nah, gesekannya tuh gak enak ya. Betul. Di lapangan seperti ini. Dan memang ada dorongan tadi yang dilakukan ya. Cukup jelas. Oleh Ardian Syahnur. Pemain yang juga sangat stabil bersama dengan Black Steel di musim ini. Iya. Memaksakan diri lagi. Ya, ketenangan menjadi kunci para pemain dari Black Steel sejauh ini. Hati-hati. Para pemain Famos harus betul-betul fokus di sini. Karena serangan demi serangan terus dibangun oleh para pemain Black Steel dengan sangat masif sekali lagi. Ya. Resiko tim yang defend adalah ketika mereka sedikit saja melakukan kesalahan, maka potensi untuk tercipta gol atau mereka kebobolan menjadi sangat besar. Karena bola atau kemudian lawan lebih dekat dengan area pertahanan mereka dan sangat dekat dengan penjaga gawang, dan itu bisa langsung menghadirkan ancaman ke dalam gawang. Betul. Hati-hati ya, ada foul sepertinya ya. Ya, seolah tidak percaya tadi. Ya, kita saksikan. Nomor 2, Ihsani Fajar ya. Ya. Ya, memang tidak bisa diganggu-gugat keputusan dari wasit pastinya. Ya, bagian dari respect ya kepada wasit ya. Karena wasit pasti ketika memberikan kartu juga bukannya tanpa alasan, tapi pasti ada alasan, dan tadi wasit memberikan kode bahwa ada siku ya. Ya. Ada gerakan siku yang kemudian wasit langsung memberikan tanda sebagai sebuah pelanggaran dan tanpa ragu mengeluarkan kartu kuning. Ya, kita lihat sekarang Romi. Oh, ini tidak ada skema apapun. Betul, ya. Langsung tendang-tendang kalau kita lihat. Iya, ini yang saya katakan bagaimana 2 kesempatan mereka langsung tendang-tendang ya. Tidak ada skema, tidak ada kemudian diatur bagaimana caranya. Tidak ada pemain yang kemudian bergerak untuk membuka ruang atau minimal memaksa pagar dari Black Steel untuk lebih bergerak. Sama sekali tidak ada, asal tembak saja ke depan. Sembilan menit 36 detik lagi. Sekarang mulai ada sedikit titik cerah ya bagi Famos untuk melakukan serangan. Oh, masih bisa hampir diambil tadi oleh Ihsani Fajar. Iya, opsinya mereka harus keluar ya sekarang ini karena situasinya mereka sekarang tertinggal. Beda ketika kondisinya kosong-kosong. Pasti mereka akan nyaman dengan yang mereka lakukan sejauh tadi bagaimana di 11 menit awal-awal. Tapi begitu mereka kebobolan, maka mau tidak mau mereka harus mengubah cara bermainnya, termasuk pendekatan mereka bermain juga menjadi lebih berbeda. Betul. Terjadi kesalahan yang dilakukan ya. Betul. Langsung keluar. Oh. Kembali lagi ada sebuah peluang yang tidak berhasil dikonversi oleh para pemain dari Black Steel kali ini. Bagus. Oh, ada Samuel Amos sana. Samuel Amos, dan juga kita lihat ada Diego, ada Ihsani Fajar. Ini siapapun yang menjadi rotasi ini memang mengerikan bagi kubu Famos ya. Betul. Black Steel memiliki pemain-pemain luar biasa. Jadi Famos harus sangat berhati-hati di sini. Ada Ihsani Fajar, pemain anchor yang sangat baik sekali. Ada Diego Rodrigo juga. Dan tentunya ada Adityas, pemain yang sangat agresif, bermain yang selalu menyisir sektor kiri pertahanan dari
Famos. Oh, jauh sekali tadi bisa Fajar. Kalau kita lihat dari sisi materi memang harus diakui bahwa kualitas yang dipunyai oleh Famos di musim ini agak sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Jadi imbasnya mereka agak sedikit tertinggal dalam persaingan gelar juara, bahkan sangat jauh. Bagaimana mereka bukan lagi berada dalam pole position juara, tapi bagaimana cara mereka bertahan agar tidak turun kasta di musim depan. Betul. Dan kalau kita bandingkan dengan belanja dalam tanda kutip atau materi pemain yang dimiliki oleh Black Steel atau kemudian materi yang dimiliki oleh Bintang Timur, memang sangat luar biasa ya, terutama Bintang Timur yang memang kekuatan pemain lokal mereka yang bisa dikatakan hampir sebagian besar adalah memperkuat timnas. Ditambah lagi kehadiran pemain asing juga memberikan warna yang berbeda untuk Bintang Timur sehingga mereka sekarang memberikan pressure yang sangat kuat kepada Black Steel dalam perebutan gelar juara. Ya, dan kita akan lihat nanti di musim-musim berikutnya apakah memang tetap akan ada dominasi dari tim seperti Black Steel dan juga kembali lagi Famos di musim depan ya. Betul. Meskipun kita tahu Bintang Timur Surabaya ini juga sebuah kesempatan di musim ini untuk bisa memberikan gelarnya. Iya, dan siapapun yang menjadi juara di musim ini akan menjadi sejarah ya, karena adalah kali pertama bisa jadi mereka menjadi tim pertama yang menjadi juara dengan sistem kompetisi penuh. Karena selama ini memang menjadi sistem grouping. Tapi musim ini Federasi Futsal memutuskan untuk menggelar sistem kompetisi penuh yang memang banyak hal cukup positif untuk sisi dari sisi persaingan, kemudian dari sisi durasi kompetisi. Ya. Oh, baik sekali. Sebuah peluang tadi dibuka, tapi sayang Samuel Amos tidak mendang ke arah yang tepat di sini. Ya, inilah berbahayanya ketika melayani permainan terbuka dari Black Steel karena counter yang dilakukan juga sangat baik. Amos punya kualitas, Rodrigo juga punya kemampuan sehingga sangat wajar kalau Famos tadi memutuskan atau memilih strategi lebih melakukan zona marking, tapi setelah tertinggal maka mau tidak mau mereka juga harus memberikan perlawanan. Ya. Samuel Amos, Rodrigo, Amos, Wendy Bryan, masih Wendy, Rodrigo sekarang. Masuk, kita lihat dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Famos. Oh, baik sekali covering tadi yang dilakukan oleh Ardian Sanur. Oh, Evan tampaknya akan masuk kembali. Ya, betul. Evan. Ancaman kembali berlipat-lipat sekarang untuk Famos. Ya. Masuk ke Evan. Setiap Evan masuk pasti menghadirkan atmosfer yang berbeda ya untuk... Oh! Kita lihat. Kembali lagi sebuah peluang diciptakan oleh Black Steel melalui Wendy Bryan dan time out sekarang. Dan yang pasti kalau kita lihat Bung Maruf dan juga pemirsa pencinta futsal tanah air, ini memang pertandingan yang cukup alot ya di babak pertama meskipun ada gol yang terjadi, tapi memang Famos membutuhkan time out ini. Iya, gol yang tidak mudah tentu saja yang harus diciptakan oleh seorang Ivanovic karena adalah gol yang kualitas ya dalam situasi yang memang tidak diduga sama sekali. Secara keseluruhan permainan dari Famos bisa dikatakan cukup baik, bagaimana cara mereka bertahan, bagaimana cara mereka menutup ruang yang coba dibuka oleh para pemain dari Black Steel no quality, terutama seperti dan ini Bung Veve, Bung. Hadir Bung Veve. Hadir Bung Veve ya. Biasanya hadir di studio, sekarang hadir di lapangan. Iya. Salah satu legenda futsal ya, betul. Menjadi the best player di liga saat itu. Betul, dan memang bisa dikatakan sebagai generasi pertama timnas futsal Indonesia ya. Dan yang juara juga. Betul. Dan wajar kalau memang dia disebut sebagai salah satu legenda untuk timnas futsal Indonesia. Betul. Tapi sekarang sibuk dengan media sosial ya. Media sosial. Dengan konten-konten yang dimiliki. Mantan atlet pun juga kalau zaman dulu ya ada yang berpendapat bahwa setelah jadi atlet sudah mati penghasilan, mati kerjaan ya. Kalau sekarang enggak, banyak sekali hal yang bisa dilakukan ya, salah satunya termasuk yang kita lihat dari rekan kita Bung Veve ya, banyak sekali yang bisa dia dapatkan dan tentunya juga sampai sekarang masih aktif untuk tetap melihat bagaimana kiprah untuk futsal dan sepak bola ya. Betul. Masih belum aman kalau kita lihat dengan situasi 1-0 untuk Black Steel karena Famos juga sebenarnya punya beberapa peluang. Ya. Jadi wajar kalau Coach Jimmy memang tidak sepenuhnya nyaman. Pelatih dari Black Steel yang mengaku sempat ditawari untuk menjadi pelatih timnas Indonesia juga. Bahkan juga pernah menangani tim di Thailand juga. Ini bisa menjadi prestasi yang luar biasa untuk Coach Hime kalau bisa melakukan back-to-back juara bersama dengan Black Steel. Oh, masih bisa dengan sangat baik kita lihat para pemain dari Famos ya, dalam menahan serangan-serangan dari Black Steel. Dan pressure tinggi ya Bung, langsung ada 2-3 pemain dari
Black Steel ya, yang menekan ketika pemain Famos mencoba melakukan build up serangan dari bawah. Kalau para pemain Famos ini tidak ketat defense-nya, mungkin sudah ada beberapa gol ya dari pemain Black Steel. Oh, kita lihat kehilangan kontrol tadi. Ya, cukup tenang sejauh ini para pemain dari Famos, bisa keluar dari tekanan. Kembali sekarang mencoba untuk menyerang. Obay tarik ke belakang. Ada bagus tadi. Ya, coba untuk melewati hadangan Wendy Bryan. Sulit memang, sangat kuat ya penampilan dari Wendy. Iya, dan Obay juga pemain yang cukup menonjol ya dalam beberapa pekan atau kemudian 2 pekan terakhir, termasuk ketika dia mencetak di 2 pekan sebelumnya atau pekan lalu dia juga mencetak 2 gol. Oh, untung saja Al-Baghir tadi. Ini dia gol-gol yang mengagetkan ya, atau calon gol yang mengagetkan ketika kita ngobrol tiba-tiba ada attempt seperti ini. Keras sekali untuk aja Al-Baghir siap untuk bisa menahan bola tersebut. Romi tadi ya melakukan tembakan dengan sangat keras ya, tapi Al-Baghir dalam situasi yang sangat siap untuk bisa mementahkan tembakan yang dilakukan oleh Romi tadi. Oh, gagal kali ini. Ya, tidak berhasil ya. Ya. Bagus tadi berusaha melewati Ardiansyah. Ya, harus sangat berhati-hati dan para pemain Famos. Ihsani Fajar. Umpan kepada Enrique. Oh, sayang sekali tidak berhasil untuk melewati bola tadi. Oh, baik sekali. Bagaimana pembacaan serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Black Steel. Oh, sayang, kurang sabar. Terlalu cepat tadi dalam melakukan tendangan. Romi. Johan. Oh, hati-hati Johan. Itu Ricky. Oh, pelanggaran. Dilakukan oleh Samuel Amos. Harus hati-hati ya Black Steel ya, terutama dari sisi foul yang mereka lakukan ya, sering sekali melakukan foul. Ya. Yang bisa jadi akan merugikan nanti di akhir-akhir babak pertama. Oh, Andrian. Romi. Oh, tendangan yang sangat baik tadi dilakukan oleh Stefanus. Karisma Johan. Ya, ini dia muncul dari belakang ya, sangat baik. Romi bagus sekali ya berset. Sangat baik sekali tadi Romi. Aditya. Enrique. Keras sekali dan masih bisa diselamatkan oleh Andi tadi. Ya, sebuah tembakan yang sangat akurat ya Enrique. Kita lihat dia merasa ada ruang yang kosong di sana. Dan dia melakukan sebuah tembakan atau kemudian attempt on target yang dilakukan Enrique. Black Steel sekarang Bung yang melakukan atau kemudian meminta time out. Ya. Karena mungkin situasinya mereka juga merasa tidak nyaman. Ada satu attempt on target tadi yang telak mengarah ke gawang dari Al-Baghir. Tapi beruntung Al-Baghir dalam situasi yang sangat baik, sangat ideal untuk bisa memblok peluang terbuka yang dimiliki oleh Famos tadi. Ya, sejauh ini juga pelatih asal Thailand ini juga sangat baik ya. Betul. Bagaimana nama lengkapnya Rakpol Said Lengam. Yang selalu memberikan yang terbaik tentunya di setiap pertandingannya. Dan para penonton yang hadir tentunya kembali lagi. Mereka sudah bersiap-siap harus mengucapkan selamat tinggal ya kepada liga yang tanpa terasa ya. Ya, tanpa terasa. Memasuki 2 minggu terakhir. Dan tentunya nanti akan terakhir di Lampung ya. Dan kita lihat bagaimana pertandingan terus berjalan dengan sangat baik dilakukan pasca pandemi ini. Karena kita bahas soal pandemi ya, soal bagaimana kesulitan untuk menggelar kompetisi saat itu. Tapi sekarang semuanya sudah berjalan dengan normal. Ya, dan kembali para pemain untuk masuk. Regrouping sudah dilakukan. Dan skor sementara masih 1-0. Masih tersisa 4 menit 29 detik lagi. Perlu dilap terlebih dahulu. Lapangan seperti ini juga
berpotensi untuk licin karena keringat yang membasahi lapangan juga sangat mengganggu ya. Mungkin tidak berhasil kali ini. Bagus, masih bagus. Kembali lagi bagus, kita lihat. Oh bagus. Tuh Ricky. Johan kembali. Ricky. Oh sayang sekali. Kita lihat bagaimana dia menuju bagus tadi sebetulnya. Iya, padahal sudah 3 lawan 2 ya. Tadi saya memang tendangan atau kemudian passing yang dilakukan Ricky kepada Bagus tadi tidak terlalu akurat atau bahkan memang sangat tidak akurat. Karena Bagus justru menunggu sementara Ricky memberikan bola ke daerah. Diego, oh keluar. Tidak, belum ternyata. Saya pikir tadi keluar bolanya. Sebuah peluang kali ini berhasil diblok dengan baik oleh Enrique. Ya ternyata Blacksteel ketika ditekan dengan garis tinggi juga mereka agak kerepotan ya. Karena panik mereka juga panik juga ya. Beberapa kali ada kesalahan dan ada peluang yang diblokir oleh Famos ketika menekan dengan cukup berani. Oh sayang sekali. Tapi efektivitas tembakan menurut saya harus diperbaiki. Beberapa kali attempt yang dilakukan masih off target, jauh dari sasaran. Padahal dengan gaya main yang mereka lakukan atau kemudian dilakukan oleh Famos dengan counter attack dibutuhkan efektivitas karena tim seperti ini tidak perlu banyak peluang untuk bisa menciptakan gol. Betul. Masih 3 menit 29 detik lagi sekarang. Famos masih harus menghadapi ancaman pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain dari Blacksteel. Oh, keluar. Sayang sekali tadi terlalu lama ya. Iya, terlalu lama memang. Diego Rodrigo. Enrique. Oh baik sekali Evan. Rodrigo! Nyaris saja bisa menjadi gol kedua Muaruf. Ya, kembali kita saksikan sebuah kombinasi ya antara Enrique kemudian dengan Rodrigo. Ada Evan juga di sana. Eksekusi akhir yang dilakukan oleh Rodrigo tadi masih terlalu tinggi di atas mistar gawang dari Famos. Oh, tekniknya luar biasa ya tadi ya. Betul. Dia tidak ingin melakukan tendangan keras tapi hanya untuk menyentuh sedikit saja bolanya. Tapi sayang memang melaju ke atas dan tidak bisa menjadi gol yang kedua bagi Blacksteel. Ya, terlalu tinggi tadi chip ball yang dilakukan oleh Rodrigo. Tapi ini berbahayanya ketika 3 pemain ini mulai mendapatkan ruang yang enak. Langsung menghadirkan ancaman. Enrique. Oh, baik sekali kita lihat penjagaan yang dilakukan oleh Obay. Sangat luar biasa Obay. Dorongan sedikit tadi. Selalu terlambat ya, karena Obay juga bingung ya. Dia melakukan passing ke siapa gitu. Karena selain lebih banyak pemain yang dengan jersey putih dibandingkan dengan jersey hijau ya. Jadi pasti dia bingung. Bola kemana? Nembak tidak ada ruang menembak. Kemudian passing tidak ada rekan yang siap untuk ruang passing. Karena 3 pemain yang dari Famos masih menunggu di belakang. Iya. Diego Rodrigo. Ya, kita lihat coba serangan dari Famos. Oh, untung saja ada Albagir di sana tadi. Yang berhasil dengan waspada sekali dia menyelamatkan gawang dari Blacksteel. Obay ya. Tadi kita saksikan ya peluang yang sangat baik sebenarnya tinggal satu lawan satu tadi. Tapi Albagir memenangkan duel itu karena Albagir dengan sangat baik membaca tembakan yang tidak terlalu keras yang dilakukan oleh Obay tadi. Masih ada nuansa nervous ya Bung dari kubu dari Blacksteel ya kalau kita lihat ya bagaimana mereka bermain memang tidak terlalu nyaman. Kemudian beberapa kali komunikasi di barisan belakang juga agak error dan Famos memiliki peluang untuk bisa menciptakan gol. Ya. Adrian Kaspari tadi. Adrian sudah masuk. Romi. Oh bahaya kali ini.
Kita lihat. Oh, tendangan yang sangat keras tadi dilakukan oleh Bagus Himawan. Ya, sebuah tembakan lagi-lagi yang dimiliki oleh Famos melalui Bagus kali ini. Sudah sangat cair pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Famos. Bahkan siapapun paketnya tetap bisa menghadirkan ancaman ya. Iya. Ini keberanian, pendekatan yang berbeda. Ah, ini dia bahaya. 3 lawan 2 kali ini. Romi. Oh, baik sekali Samuel Amos. Ngambil bola tadi. Kembali Samuel Amos sekarang. Gantian Romi sekarang yang ngambil. Ya, luar biasa ya. Saling kita saksikan bagaimana di detik-detik terakhir sekarang ini. Babak pertama, tekanan dari kedua tim bergantian. Silly berganti, Black Steel menekan, Famos juga menekan. Menarik memang. Menarik kayak Romi bawa bola diambil sama Samuel Amos. Samuel bawa bola diambil sama Romi. Ya. Luar biasa memang. Ya ini dah kegigihan atau ngototan dari para pemain yang terus untuk bisa membuat timnya juga dalam posisi yang terus di atas ya di sini. Adityas. Oh, kali ini Samuel Amos, baik sekali kita lihat bagaimana Diego Rodrigo sekarang yang mencetak gol untuk Black Steel, gol kedua. Dengan penampilan yang sangat baik kita lihat. Iya, lagi-lagi ya kita saksikan bagaimana pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Diego ya. Dia berlari di antara dua pemain yang dua pemain dari Famos, kemudian ada sebuah umpan yang sangat matang yang diberikan oleh Amos lagi-lagi ya. Amos luar biasa di sini ya. Betul, 2 kali ya dia memberikan assist ya. Oh, bukan sebuah pelanggaran kali ini di saat-saat akhir. Gol-gol yang sangat tidak terduga sama sekali sebenarnya. Tapi ini yang menjadi bukti bagaimana kematangan dari sebuah tim, kemudian kualitas dari seorang pemain. Bahaya. Hampir saja tadi. Untung tadi. Ya, selesai sudah. Kita lihat pertandingan di babak pertama ini. Bagaimana kita menyaksikan Joko Santoso sebagai referee sudah meniupkan tanda berakhirnya pertandingan babak pertama untuk Black Steel. Sementara unggul atas Famos Mataram dengan skor 2-0. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di MNC TV. Kedua tim yang bertanding di sini, mana pendukung setianya Famos FC? Wis. Pendukungnya Black Steel Manokwari. Banyak ya. Hei, ada Nizar ya. Itu tuh koordinator sporternya itu ya. Oke, siap standby teman-teman Jakarta. Jersinya ya. Oke. Tetap aja pastinya masih di Liga Futsal Profesional untuk musim 2021. Menemani para pencinta futsal di Jakarta untuk di hari ini karena juga masih akan berlangsung sampai dengan besok hari. Untuk itu buat teman-teman para pencinta futsal juga untuk bisa menginformasikan kepada teman-temannya, sahabatnya, kerabatnya, keluarganya. Untuk menyaksikan setiap jalannya pertandingan. Apalagi minggu ini pastinya minggu ini nanti-nantikan juga buat para pencinta futsal Jakarta. Bahkan juga untuk fans ataupun yang memfavoritkan kedua tim yang saat ini lagi sedang mungkin berlomba untuk memperebutkan juara ya. Ada Bintang Timur Surabaya dan juga Black Steel Manokwari. Jadi jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Pekan Jakarta sampai dengan besok hari. Nah, menemani jeda babak menuju ke babak yang kedua ataupun di break halftime kita kali ini. Saya juga mau informasikan pastinya buat teman-teman para pencinta futsal ya. Jangan lupa untuk bisa keterlibatan juga di luar. Dimana yang mungkin yang mau koleksi jersey apparel ya. Ada teman-teman dari Noix, ada dari Zeus, ada dari Baisia, bahkan ada dari DMNT yang merupakan juga official jersey dari Pendekar United. Teman-teman juga mungkin yang mau koleksi jersey-nya Ricardinho ya. Boleh silakan untuk melakukan pembelian juga di Activation Outdoor kita menemani di Pekan Jakarta kali ini. So, tanpa berlama-lama untuk menemani di jeda babak kali ini di Liga Futsal Profesional untuk musim 2021. Persembahan dari MNC TV selalu di hati. Kita akan kembali menyaksikan penampilan special perform di sistem teman-teman RB Dance.
Dari RB Dance. Oke, terima kasih buat teman-teman dari RB Dance juga pastinya sudah untuk menghibur. Sukses selalu, sampai berjumpa besok ya buat teman-teman semua. Dan kita akan bersiap-siap menuju ke babak yang kedua. Sekali lagi dong saya ingin cek dulu nih mana pendukung setianya dari Famos FC. Oke, pendukung setia dari Black Steel Manokwari. Oke. Untuk itu juga pastinya diingatkan buat para pencinta futsal di kota Jakarta ya. Jangan lupa untuk yang hari ini sudah hadir, jangan lupa besok juga hadir untuk menyaksikan berlangsungnya Pekan Jakarta. Masih akan berlangsung juga untuk pertandingan yang tidak kalah serunya untuk seperti hari ini. Dan di samping itu juga mungkin buat kalian mungkin yang sibuk yang tidak bisa untuk hadir ke area GOR. Cukup pastinya jangan lupa bisa menyaksikan hanya di RCTI Plus. Jadi bisa langsung di download di gadget kalian ataupun device. Bisa langsung kalau di mana saja
tertinggal dengan 0-2. Iya, dan kick off saat lagi di babak kedua akan segera dimulai. Kita akan lihat bagaimana reaksi dari para pemain Famos setelah tertinggal 0-2 ini. Apakah mereka berani untuk tampil keluar atau mungkin menunggu seperti tadi di babak pertama yang beresiko mereka juga kebobolan. Gol dicetak oleh Evan Somilena dan juga Diego Rodrigo di pertandingan babak pertama. Joko Santoso sebagai wasit tidak meniupkan tanda dimulai pertandingan babak kedua. Dan bagian yang baru bergabung Anda sedang menyaksikan Liga Futsal Profesional di mana Black Steel menghadapi Famos, skor sementara 2-0. Famos memakai jersey berwarna hijau-hijau sementara Black Steel memakai jersey berwarna putih. Ya. Kita lihat di sini pertandingan yang tentunya sangat menarik. Kembali lagi ya, pressingnya sangat tinggi. Kita lihat tekanan terus dilakukan oleh para pemain dari Black Steel. Iya, start yang coba diambil oleh Black Steel adalah mereka mengambil inisiatif menekan para pemain dari Famos, tidak memberikan nafas ya. 2 gol sepertinya belum cukup untuk untuk Black Steel nyaman dan mereka masih memburu gol lagi supaya posisi mereka benar-benar aman. Enrique hampir selalu berada di lapangan ya, dan menit bermainnya sangat banyak sekali. Dia memang tidak eksplosif bermain tapi sangat efisien ya. Betul. Penampilan dari Enrique sendiri. Dia gawang yang tentunya juga sangat berjuang keras. Tadi kita lihat bagaimana penampilan dari Andi Juang. Ya, Andi Juang melakukan beberapa penyelamatan tapi memang 2 gol yang bersarang memang langsung berhadapan dengan Andi Juang. Jadi sulit. Hampir tadi. Nyaris saja Andi Juang. Lagi-lagi ya, pergerakan yang dilakukan oleh Evan ya, sangat tidak diduga sama sekali. Dia dari lini kedua tiba-tiba muncul dan sudah bisa mendapatkan bola. Ini yang belum dimiliki oleh para pemain dari Famos ketika mereka punya peluang dan punya kesempatan saat melakukan counter attack. Yang berbahaya dari Evan itu dia terlihat santai ya. Betul. Tapi sangat mematikan gerakannya. Oh, keras sekali dan Bagir berhasil meredamnya. Dibuang saja. Kembali ya, belum tenang memang kalau kita saksikan bagaimana pelatih dari Famos, Sumianto tadi. Ya. Karena sebenarnya di awal-awal cukup bagus ketika Sumianto meminta pemainnya bermain lebih bertahan. Tapi begitu kebobolan 1 gol maka memang dibutuhkan reaksi. Belum meninggalkan lapangan. Tampaknya lebih menjanjikan di pertandingan babak kedua ini. Iya, lebih menarik ya di awal-awal. Startnya sangat baik ya, sangat cepat. Wendy Bryan tadi. Bryan juga bermain cukup bagus ya, Ya. Bung ya. Memang Amos lebih efektif, tapi Bryan lebih agresif ya. Ya. Recovery yang ini dia sebuah gol yang ditunggu-tunggu tentunya dilakukan oleh Stefanus Johan tadi dengan serangan yang cepat akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan. Famos sekarang sudah mencetak 1 gol, 1-2 sementara ini tertinggal. Iya, ini kombinasi, ini situasi yang memang tidak terlihat di babak pertama. Ketika ada satu pemain yang memegang bola, tidak ada pemain dari lini kedua yang muncul. Tapi sekarang ini kita saksikan bagaimana ada pemain yang muncul dari lini kedua. Ketika Obey mau memegang bola dan kemudian memberikan passing yang sangat ideal dan bisa dieksekusi dengan sangat sempurna tadi. Ya. Oh, tekanan sekarang dilakukan justru oleh para pemain dari Black Steel. Wendy Bryan sekali lagi. Ya, tembakan yang sangat keras. Situasi yang menurut saya juga sekarang membuat para pemain dari Black Steel jelas menjadi tidak nyaman. Karena Famos sekarang bisa memperkecil ketinggalan mereka. Seru tentu saja, Bu. Iya. Inilah kadang pentingnya situasi jeda ya, jeda pertandingan ya. Akan sangat penting untuk seorang pelatih bisa memberikan arahan kepada para pemainnya untuk lebih bermain berbeda di babak kedua. Betul. Dan permainan agresif dari Black Steel justru dibalas dengan sebuah gol tadi yang dilesakkan oleh Johan tadi. Agak sedikit terlambat naik. Ya, harus berhati-hati sekarang para pemain Black Steel. Tidak boleh keenakan menyerang. Karena berbahaya sekali lagi serangan balik yang cepat tadi dilakukan oleh Famos. Wendy mencoba meminta pertolongan. Tidak berhasil. Ada Romi di sana. Romi dengan cepat kali ini mengambil. Oh, baik sekali.
Sebuah tackling tidak merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Diego terhadap Ardian Kaspari. Al-Baghir. Marcel Irau juga sedikit waktunya bermain ya. Betul. Tidak terlalu banyak Marcel ya. Iya. Agresif kita saksikan. Mulai menarik ya, intensitas tinggi di awal babak kedua. Ini dia. Masih bisa ditahan tadi oleh Andi. Ini resiko yang harus diambil sebuah tim yang memberikan perlawanan terbuka kepada Black Steel ya. Pasti ada ruang dan ruang itu sangat terbuka sekali. Harus hati-hati karena beberapa kali situasi bola mati dari Black Steel cukup berbahaya. Pergerakan tanpa bola dari pemain Black Steel Ya. yang sangat efektif. Ini dia. Hampir lagi. Betul. Kita lihat bagaimana Adityas yang mencoba untuk membuka peluang tadi untuk menciptakan gol ketiga. Tapi gagal dilakukan. Ya, diawali dari Ritter tadi. Bagus. Bagus Himawan kembali lagi. Masih bagus. Dilanggar dia tadi. Betul. Tampaknya tidak sengaja ya pelanggaran ini dilakukan tadi. Iya, ini menurut saya juga kecerdikan dari Bagus ya. Memang dia sudah kehilangan bola sebenarnya. Jadi dia menunggu situasinya karena dia melihat Nyamperin tadi. ya. Betul. Jadi dia memang mendekati. Dan ini adalah keuntungan. Kembali lagi harus dilakukan dengan baik oleh para pemain dari Famos. Iya. Jangan sampai mereka melakukan tendangan yang sia-sia. Ada Obay di sana. Ya, tendangan Obay dan juga Bagus. Ya. Siapa yang akan mengambil? Apakah Obay? Bagus ternyata. Passing. Wow! Hampir saja tadi. Johan kembali lagi. Menebar ancaman. Ini yang berbeda ya. Bagaimana situasi memang ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh dua pemain sekaligus. Terutama Obay tadi. Ya. Dia bergerak untuk sedikit memberikan efek kejut ya. Dan ternyata Johan yang menerima bola. Ini harus dilakukan memang. Geleng-geleng ya Bung. Tidak nyaman pasti karena situasinya mereka harus butuh kemenangan ya di dua pertandingan terakhir ya kalau mau aman ya. Mereka kebobolan 1 dan nanti kebobolan 2 dan tidak bisa menjebol gawang lawan, ini bencana ya. Betul. Akan menjadi malapetaka buat mereka ya. Dan mereka tinggal berharap Bintang Timur juga terpleset nanti menghadapi Famos. Betul. Ini seperti menjadi penentu ya. Iya. Jadi mungkin Famos bisa berpikir bolehlah nggak juara tapi bisa memanaskan persaingan juara ya. Betul. Karena kita tahu sendiri bahwa BTS jalannya bisa dikatakan lebih ringan ya karena tadi menghadapi Halus lalu nanti akan menghadapi Famos. Sementara kalau kita lihat bagaimana untuk Black Steel ada menghadapi Cosmo JNE nantinya. Betul. Ini yang tidak mudah karena Cosmo sendiri adalah tim yang berada di posisi ketiga ya. Betul, dan Cosmo juga sempat memanaskan persaingan ya. Mereka sempat berada di peringkat kedua klasemen sebelum akhirnya memang mereka kalah ketika di pekan sebelumnya. Dan akhirnya justru posisi mereka ditempati oleh Bintang Timur Surabaya yang memang sangat menikmati putaran kedua ya. Tidak terkalahkan di putaran kedua. Dan mereka juga Bintang Timur Surabaya bermain sangat agresif dan selalu bisa mencetak banyak gol. Nah ini dia sebuah peluang gagal. Kembali lagi tadi terbuka memang dan tanpa disia-siakan Ihsani Fajar yang memang terkenal memiliki tendangan yang baik. Ya. Tapi memang jauh ke sisi sebelah kiri tadi. Ya, Ihsani mencoba untuk lebih membongkar ya pertahanan dari pemain Famos ya. Jadi dia merasa ada ruang di sana, jadi dia memutuskan untuk melakukan tembakan langsung. Oh bagus kita saksikan, sangat kuat ketika dia duel 1 lawan 1 tadi. Ya Al-Baghir juga pasti marah ya. Betul. Kondisi seperti ini kok bisa dia melakukan attempt tadi tanpa terkawal dengan baik. Dan Al-Baghir bekerja lebih keras sebenarnya Bu. Sepanjang babak kedua ini dia terlihat bekerja lebih keras dibandingkan dengan Andi. Banyak sekali tembakan yang mengarah langsung. Kontrol yang tidak baik dari Romi tadi. Itu terlalu deras memang bola dari Obay tadi. Ya. Menarik ini awal-awal pertandingan.
5 menit yang sangat cepat. Ya, tanpa terasa memang sudah 5 menit setengah ya. Betul. Pertandingan berjalan dan skor 2-1. Dan sekarang terjadi ada peluang bagi Famos. Sudah tahu caranya bagaimana mencetak gol ke gawang dari... Oh, bunuh diri terjadi. Saya baru bilang sudah tahu caranya mencetak gol dan sekarang justru Adityas yang menceploskan bola ke gawang sendiri. Tadi memang tidak siap. Disangkanya ada pelanggaran. Ya. Semua tidak siap dan Wahyu mengambil peluang dan Adityas melengkapi kesialan dari Black Steel. Iya, ini memang seperti mendapatkan duran runtuh ya kalau kita lihat para pemain dari Black Steel tadi dalam situasi mereka tidak siap karena merasa ada pelanggaran dan ada protes yang dilakukan. Iya. Tapi Al-Baghir juga tidak terlalu banyak melakukan protes ya. Jadi memang itu momentum yang mungkin menurut dia juga bukan pelanggaran. Ya, kita lihat Evan sekarang. Hati-hati. Kembali lagi kondisi imbang. Sudah nyaman dengan 2-0 dan tadi saya baru saja mau ngobrol soal bagaimana Famos sudah menemukan cara untuk mencetak gol, terjadi gol kedua, Bung Aruf. Ya, dan ini drama ya, dan ini yang saya katakan bagaimana efektivitas itu dibutuhkan. Karena Famos punya peluang, tapi mereka tidak efektif di babak pertama. Begitu babak kedua, awal-awal ini mereka sangat efektif, mendapatkan peluang dan kemudian mencetak gol, maka pasti akan lain ceritanya. Karena Famos juga bermain cukup baik sebenarnya. Oh, hati-hati ya di sini Famos. Meskipun penampilannya tidak baik di musim ini, tapi jangan lupa tim ini memiliki sejarah dalam tidak lama ya, dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi juara 3 kali. Mau tidak mau, meskipun dengan komposisi yang sudah jauh berbeda ya, tapi paling tidak nafas itu tetap ada ya. Ya, dan mereka tentu tidak membiarkan rival terdekat mereka untuk leluasa mendapatkan gelar juara ya. Pasti mereka tidak mau lawannya enak saja untuk bisa mendapatkan gelar juara, karena ini juga tim yang Black Steel adalah tim yang menghentikan ambisi mereka untuk bisa mendapatkan 4 gelar juara berturut-turut jadi musim lalu ya. Iya. Jadi wajar kalau sekarang mereka ikut memanaskan persaingan gelar juara, bukan sebagai tim untuk menjadi juara, tapi menjadi pengganggu tim yang berambisi untuk menjadi juara. Ini tidak nyaman tentu saja untuk Black Steel. Nah, kontrol yang tidak baik sekali lagi. Ya, kali ini cepat sekali dan tepisan yang sangat luar biasa tadi dilakukan oleh penjaga gawang nasional kita, Al-Baghir. Kita saksikan ya, ruang yang begitu terbuka ya. Obay bisa menciptakan peluang yang begitu baik tadi. Tapi Al-Baghir adalah kelas dan kualitas. Ya. Ya, instruksi diberikan, ada peluang di sini untuk bisa mencuri kemenangan ya bagi kubu Famos. Ya, Joan siapkan untuk masuk kembali. Asal tidak kecolongan, mereka mainnya kan tetap enak ya Bung ya. Tapi kalau kecolongan 1 gol saja bisa mengganggu ritme yang sekarang mereka bangun ya. Karena Famos ini benar-benar di atas angin sekarang situasinya. Harus hati-hati. Cukup cepat perputaran pergantian pemain yang dilakukan ya sejauh ini ya. Pergantiannya bukan paket-paket, tapi kemudian ganti 1-2-1-2. Ya. Oh, cermat sekali. Memang harus sangat tenang ya. Betul. Untuk menjaga gawang seperti Andi ini. Andi bahkan tadi juga punya attempt ya. Sangat baik karena ini penjaga gawang yang punya attempt yang cukup bagus sebenarnya. Enrique. Oh, baik. Evan! Luar biasa. Kita lihat bagaimana skill yang dimiliki oleh pemain ini. Luar biasa ya kita lihat. Sebelum melakukan tendangan. Untung saja Andi cermat sekali tadi ya. Ini Evan ya, kualitas yang luar biasa memang yang dimiliki oleh seorang Evan, pergerakan dia. Kali ini terlalu lebar, Bung. Ya, jangan dipuji, Bung. Yang kedua ini liar tendangannya. Liar tendangannya ya. Tapi tadi kita lihat skillnya. Begitu tenang dia melewati pemain dari Famos dan menciptakan ruang dan melakukan tembakan yang sangat baik sekali.
timeout ya, Bung ya. Ya, Ketegangan tentu saja. Mungkin dari kubu Black Steel bisa jadi mengambil timeout. Kita belum mendapatkan keterangan, tapi kalau kita saksikan bagaimana Famos seperti mengambil timeout. kita lihat bagaimana keringat dari Sumianto. Betul. Begitu panas pastinya suasana dan juga tegang ya. Sehingga akhirnya membuat dia pun juga harus ekstra keras membuat strategi timnya. Sejauh ini di babak kedua sangat berhasil ya, dengan strategi yang sangat baik. Sementara bagi Black Steel yang kita lihat juga bagaimana mereka harus mencoba regrouping kembali dan harus mencari satu gol. Iya, karena memang situasi yang mereka alami sekarang menjadi sangat-sangat tidak nyaman ya, Black Steel ya. Sempat unggul 2-0 di awal babak kedua atau kemudian di babak kedua, tapi mereka di awal-awal sekarang di bawah 10 menit babak pertama mereka justru harus sudah kebobolan 2 gol. Dan momen yang mereka butuhkan dari Black Steel adalah mereka harus bisa segera mencetak gol dan mereka jangan sampai kebobolan terlebih dahulu, karena kalau mereka tertinggal atau kemudian mereka di comeback oleh Famos, situasinya akan menjadi lebih rumit buat mereka. Karena Black Steel butuh kemenangan, itu yang paling penting poinnya. Sementara Famos ketika mereka bisa menahan imbang untuk Black Steel sudah menjadi catatan yang positif buat mereka di musim ini. Dua sama. Pertandingan sangat menarik terjadi UNJ di satu pekan menjelang pekan terakhir nanti yang akan berlangsung di Lampung. Dan yang pasti inilah sebuah hal yang patut kita apresiasi ya dari Liga Pro saat ini dengan sistem kompetisi penuh. Membuat para pemain juga atau tim ya, kita bahas ini harus menganggap setiap pertandingan adalah final ya. Betul. Tidak ada hanya lolos dengan juara atau runner up grup, nanti ngegasnya baru di semifinal dan final, tidak ada ya. Tidak ada, betul. Tapi justru harus dari sekarang. Evan, baik sekali. Kita lihat bagaimana Andi membaca dengan sangat cermat pergerakan dari Evan. 2 kali tembakan dari Evan berhasil diblok dengan sangat cermat oleh Andi dan berhasil diantisipasi dengan baik oleh Andi. Selebrasi yang layak untuk Andi yang memang sekarang ini bekerja ekstra keras ketika Evan masuk. Ardiansah yang tidak terlalu banyak terlihat seperti ini. Ya. Diego. Enrique. Tidak ingin mengambil resiko Enrique. Tidak ada bantuan sama sekali, Maruf. Iya, karena dikejar terus. Tadi Ya. kita lihat Enrique memberikan sinyal bahwa tolong saya. Iya, tidak ada yang mengambil, tidak ada yang mendekat mengambil. ya, tidak ada yang mendekat untuk mengganggu tadi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Famos tadi. Pelanggaran sayang sekali tadi dilakukan oleh Obay. Ya, pemain ini sangat baik sekali di pertengahan babak pertama hingga awal babak kedua ini. Menurut layak dilakukan ya. Obay harus mengambil keputusan ini ya, situasi ini ya, karena memang kalau seandainya tadi bisa lewat tentu akan lebih beresiko sekali. Pergerakan dari Adityas tadi. Diego, baik sekali Diego. Sayang. Mudah dibaca kembali lagi siapa? Obay. Pemain yang cukup menonjol ya, Iya. sejauh ini ya. Meskipun belum mencetak gol Obay, tapi sangat baik transisi yang dilakukan. Ini dia, tidak mau kecolongan lagi. Ya. Ngeri kalau dua pemain dari Black Steel ini berada di area penalti. Rodrigo dan Evan. Menit setengah lagi waktu yang tersisa. Masih ada drama yang terjadi di sini. UNJ, Evan, passing Evan kembali. Berhasil kembali diblok oleh Andi. Ceria Andi. Sambil tersenyum dia setiap memblok tendangan-tendangan dari Evan. Iya, ini senyuman yang memang bisa bermakna banyak ya. Iya. Pertama adalah senyuman yang memang karena dia berhasil melakukan blocking. Yang kedua, ini juga bisa memberikan pressure dalam tanda kutip ya Iya. kepada Evan ya, bahwa ini semua tembakan bisa kita mentahkan, kata dia. Mulai mengurung sekarang. Black Steel.
Jangan harap mereka akan mendapatkan gol mudah lagi seperti tadi yang terjadi di babak pertama ya. Ya, betul. Karena pasti sudah diantisipasi karena 2 gol itu sama persis prosesnya. Sekarang terlihat lebih rapi cara para pemain dari Famos ketika mereka dihadapkan pada situasi bola-bola mati. Ya. Kita saksikan. Terlibat permainan, Bung. Oh, jauh sekali. Maksakan diri menurut saya. Ini seperti menjadi panggung juga untuk 2 penjaga gawang. Oh, ini bahaya dibiarkan seperti ini. Betul. Oh, ini dia sebuah peluang Diego. Oh, tidak berhasil tadi, penjagaan sangat baik. Sekarang serangan balik tentunya dari kubu Famos, berhasil ditaklukkan tadi. Bagaimana Ihsani Fajar, tapi masih ancaman tentunya kepada gawang dari Al-Bagir. Nah, ini dia serangan baliknya cepat sekali. Iya, ini benar-benar sedang naik daun ya Famos ya. Mereka sepertinya memang menikmati permainan kali ini. Bagaimana cara mereka menyerang, bagaimana cara mereka bertahan, bagaimana saat mereka melakukan antisipasi dan counter attack mereka sekarang juga bisa dikatakan lebih rapi para pemain dari Famos. Selalu ada support, selalu ada pemain yang ikut membantu menyerang ketika salah satu pemain memegang bola. Berubah dibandingkan dengan babak pertama. Wah, baik sekali. Oh, bagus dan ditepis dengan sempurna tadi. Kembali lagi pahlawan di babak kedua ini Andi ya. Layak mendapat man of the match ya kalau misalnya bisa menahan imbang ya, karena memang dia melakukan banyak penyelamatan Andi. Oh, hampir. Hampir. Tersenyum dia tadi. Lemas, Bung. Iya, lemes tuh lututnya pasti. Hati-hati sekali lagi. Berhasil diantisipasi, diambil kembali lagi. Oh, jauh melayang. Belok tadi. Ya. Aditya. Adit. Delapan menit 46 detik lagi. Ya, mulai terlihat wajah-wajah tegang di sini. Betul. Terutama dari para pemain Black Steel. Hati-hati jangan terpancing emosi sekali lagi. Sebuah tutupan body tadi yang sangat baik dilakukan oleh Ihsani Fajar. Ini kedua pelatih mulai harus pandai-pandai merotasi ya. Seperti apa yang akan dilakukan di pertandingan ini. Terutama Black Steel menurut saya. Mereka tentu harus pelatih Coach Hime tentu harus berpikir keras bagaimana cara membongkar ya. Kalau situasi untuk Famos mereka lebih nyaman karena semua pergantian yang dilakukan bisa dikatakan sejauh ini berjalan dengan cukup efektif karena ritmenya tidak berubah sama sekali. Iya. Diego, dicocorkan ini tidak berhasil. Kita lihat bagaimana Samuel Amos sekarang, apakah dia akan menjadi faktor kunci lagi di pertandingan babak kedua ini. Ini dia Samuel Amos. Sudah keluar tadi. Iya, mungkin awalnya Amos tidak terlalu mendapatkan perhatian ya karena para pemain dari Famos lebih terfokus pada kemampuan misalnya dari Enrique atau kemudian dari Andri, kemampuan dari Evan Movic atau Rodrigo. Sehingga Amos agak sedikit terabaikan ya. Tapi begitu melihat performa dari Amos di babak pertama, tentu para pemain dari Famos akan lebih memberikan fokus kepada Amos dari sisi passing, kemampuan passingnya. Oh, kali ini kembali. Sebuah peluang tadi coba dibangun. Tidak berhasil. Hati-hati. Ya, ada peluang di mana Famos bisa mempersulit ya. Betul. Black Steel untuk bisa meraih gelar juara. Ya, ini tidak mudah ya untuk Black Steel tentu saja ya situasinya. Psikologisnya memang lebih berat untuk Black Steel sekarang ini. Ini bahaya kalau misalnya hasilnya imbang karena berarti nasib mereka akan sangat ditentukan. Yang pegang kendali berarti nantinya justru gantian dari dari Bintang Timur Surabaya kalau misalnya pertandingan berakhir dengan skor imbang.
Sama-sama menyisakan satu pertandingan terakhir. Dan itu akan menjadi penentuan untuk dalam perebutan gelar juara. Ini ada masalah tadi, terlihat sekali. Karena menginjak ya, bola terinjak ya. Terburu-buru tadi sepertinya untuk bisa segera memberikan passing ke depan. Tujuh menit lagi. 2 sama sekarang kedudukan. Evan melakukan tendangan tadi, gagal. Romi sekarang dijaga oleh Evan, kalah cepat. Ya, masih gelap ya, Maruf. Betul. Siapa yang akan menang pertandingan, karena sekali lagi ini pertandingan yang sangat-sangat ketat. Iya, 2 gol yang sangat penting untuk psikologis dari Famos tentu saja. Ya. Karena setelah mereka berhasil mencetak 2 gol, membuat permainan dari Famos meningkat dengan sangat luar biasa. Betul. Mereka juga terlihat lebih percaya diri, mereka juga sangat rapi dari sisi permainan. Kerjasama mereka juga lebih nampak dibandingkan dengan di babak pertama. Tidak mudah, sekali lagi. Karena sekarang tentunya kita melihat pertandingan yang berjalan sangat ketat ya. Evan juga harus ikut melakukan backup, Bung. Ya. Wendy Bryan. Ardian Sanur. Oh, pelanggaran. Ini dia, bahaya tentunya. Apa yang dilakukan tadi oleh Obay berpotensi menjadi sebuah gol yang bisa di-create oleh para pemain dari Black Steel. Ini kesempatan baru. Kesempatan ya. Kita akan lihat siapa yang akan mengeksekusi. Diego Rodrigo. Dan ini paling betul ya, langsung time out. Betul. Mengambil kesempatan ya. Ya, momentum. Momentum ya, memutus momentum atau justru malah yang dilakukan oleh Famos Black ya. Steel kali ini. Oh ya, Black Steel. Momentum sih. Nah, baru apa yang Anda lihat tadi dari cepatnya Famos bisa menyamakan kedudukan? Perubahan yang permainan yang mereka lakukan saat mereka melakukan counter attack, selalu ada 2 pemain yang sudah berada di area pertahanan dari Black Steel. Ini berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama. Selalu ketika counter attack hanya ada 1 pemain yang berada atau kemudian masuk area pertahanan dari lawan, tetapi tidak ada yang kemudian muncul atau membantu dari lini kedua. Sementara yang kita saksikan lagi adalah permainan Black Steel yang agresif di babak kedua, di mana mereka juga agak longgar dari sisi pertahanan dan ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain dari Famos. Ini yang memang menjadi sebuah kombinasi dan menjadi alasan kenapa Famos dengan sangat cepat mereka bisa menciptakan gol. Ya, itulah tadi yang tidak boleh dilakukan kembali oleh para pemain dari Black Steel. Kesalahan-kesalahan yang berbuah gol. Dan sekarang skornya adalah 2 sama. Apalagi gol kedua tadi ada gol bunuh diri yang dilakukan oleh pemain dari Black Steel sendiri, ya, yaitu Adityas. Karena ada pressure ya tadi yang dilakukan ya, sehingga memaksa harus ada out goal. Bukan tendangan ke dalam, tapi memang bola mengenai kaki dan saya meluncur ke dalam gawang. Komunikasi juga penting untuk Famos ya, kalau kita saksikan. Ini Andi dalam situasi sangat nyaman dia. Ya. Diego Rodrigo. Ada Wendy Bryan juga. Ini apa yang akan coba dilakukan oleh Diego Rodrigo. Kita lihat Diego. Oh, Wendy hampir saja kita lihat bagaimana sebuah setup yang sangat baik dilakukan oleh Black Steel. Ini mata dari Diego itu ngarahnya ke belakang ya, baru. Betul. Tapi dia mengincar Wendy ya. Wendy. Karena Wendy bergerak ya, Bung ya. Oh, hampir saja tadi. Dan ini semua tidak menyangka para pemain Famos. Oh ya, sebenarnya tadi ada satu gerakan dari satu pemain Famos yang menunjuk bahwa ada pergerakan, tapi sudah terlanjur tadi maju ke depan. Ya. Andi sudah terlanjur bergeser ke depan dan itu agak terlambat untuk bisa menutup. Bruno tadi tidak berbuah menjadi gol. Iya. Luar biasa ya memang tadi yang dilakukan.
Nyaris saja bisa menjadi gol. Hanya sayang tadi terkena tiang gawang. Ini 5 menit yang menyiksa untuk pemain-pemain dari Black Steel ya. Ya. Oh, power play, Bung. Ya, karena harus Harus ya. mencetak gol. Anggapannya mencetak. sekarang memang sedang tertinggal Betul, para pemain dari Black Steel karena harus menang. betul. Karena setidaknya mereka sekarang tertinggal dari Bintang Timur Surabaya. Iya, Bukan dengan Famos, tapi mereka tertinggal dari Bintang Timur Surabaya. betul. Oh, dorongan tapi bukan merupakan sebuah pelanggaran. Ah, sayang sekali tadi. Ya, akan kita lihat apakah akan berhasil strategi power play yang dilakukan oleh Black Steel kali ini. Dua-dua. Langsung ke depan. Oh, Tangkap dengan mudah. kalau pertandingan nanti berakhir dengan skor imbang, maka poinnya menjadi sama. Tetapi yang membedakan adalah bahwa poinnya sama antara Black Steel dengan Bintang Timur. Tapi yang membedakan adalah dari sisi pertemuan kedua tim. Betul. Di mana memang Bintang Timur Surabaya memiliki rekor pertemuan yang lebih bagus. Karena di 2 pertemuan Bintang Timur Surabaya belum terkalahkan ketika menghadapi Black Steel Manokwari. Dan serba salah juga kalau Betul. dari selisih gol juga jauh ya. Betul. Oh, hampir. Hampir ya. Hampir saja tadi. Oh, nyaris. Masih selamat gawang dari Famos. Jadi bang sulit ya Bung ya, dari Iya. sisi head to head kalah, kemudian dari sisi agregat gol juga kalah. Iya. Ini yang memang agak-agak berat memang untuk Black Steel, sehingga mau tidak mau mereka harus bisa memenangkan. Langsung dilakukan pergantian. Tadi masukkan pemain under 21 Bung, Iya. tapi langsung diganti ya. Yang penting syaratnya masuk dulu. Masuk dulu ya, tidak dibatasi memang durasinya berapa lama. Oh, bahaya ini dia. kali ini. Untung saja melenceng tadi. Tidak berhasil menjadi gol. Kita lihat ya, sangat dekat memang kalau Iya. kita saksikan. Ini hampir. Evan hilang tadi bolanya. Masih dikuasai oleh para pemain dari Black Steel. 3 menit 30 detik lagi. Sangat menegangkan pemirsa. Kita lihat bagaimana Black Steel betul-betul harus mencetak gol di pertandingan ini. Playing goalkeeper dilakukan oleh Ardian Sanur. Evan mengeluarkan semua artilerinya di sini. Evan! Oh! Lebar sisi sebelah kanan. Ya, ini Evan ya mencoba untuk menciptakan kreasi untuk dirinya sendiri Iya. untuk kemudian bisa mencetak gol ya. Tapi tembakannya masih melebar. Ini betul-betul dikerahkan semua ya kekuatannya ya. Ardian Sanur. Diego. Kembali Diego. Oh, attempt tidak jadi. Bahaya kali ini. Bagi kubu Famos. Harus berhati-hati. Diego. Mudah saja. Oh, sayang melenceng tadi. Ya, jauh ya. Ya. Karena memang diganggu Diganggu tadi oleh Ardian Sanur. Betul. Karena kalau bola enak bisa bahaya ya. 2 menit lagi, 2 menit setengah lagi harus bertahan Andi. Jangan capek. Tekanan terus dilakukan. Ini memang capek bagi yang defense ya untuk menangani sebuah power play ini. Ya. Oh, Ini antara fisik lawan psikologis ya. Iya. Satu sisi kalau dari sisi tim yang bertahan, maka mereka harus sangat fokus untuk kemudian mereka juga terus berkonsentrasi dan Betul. mengawasi pergerakan dari bola, termasuk juga pergerakan dari lawan. Tapi untuk tim yang melakukan power play, mereka juga dalam tekanan karena mereka dipaksa untuk segera bisa mencetak gol. ya. 2 menit 14 detik lagi. Oh, hati-hati kali ini bisa berbahaya bagi kubu Black Steel. Mulai sedikit agak keras sekarang. Betul. Ini Joan ya. Diharapkan harus ada sedikit benturan-benturan keras ya baru.
Ada drama di sini. Famos. Mereka pun misinya cukup menahan imbang juga sudah cukup sebetulnya. Betul. Ya, kembali lagi. Kita lihat. Power play dilakukan oleh kubu Black Steel. Ardiansa Nur. Evan. Kembali ke Evan. Enrique. Evan. Enrique. Oh, Ardiansa Nur. Sayang sekali kontrol tadi yang kurang baik, tapi berhasil selamat kembali. Evan Sumilena, Romi. Evan, berhasil diblok oleh Romi. Luar biasa, Romi tadi sudah dihalangi oleh Adityas ya sebetulnya. Iya, tapi memang Romi juga melihat bahwa situasi ancang-ancang yang dilakukan oleh Evan ya, sehingga dia sudah langsung melakukan aksi untuk bisa melakukan blocking ya. Tembakan yang dilakukan oleh Evan. Dan keinginan Romi dalam melakukan defense ini yang baik ya. Betul. Dia tadi dijaga keras oleh Adityas, dia melepas dan langsung tadi melakukan blok. Ya, frustasi tampaknya. Betul. Kita lihat bagaimana Evan Sumilena. Rasa frustasi ini pastinya akan mengganggu ya. Mudah-mudahan tidak. Ya, Romi Humandi harus ditarik kembali keluar. Digantikan oleh Wahyu Hidayat. Semakin tegang, Bung Maruf juga sudah berdiri sekarang. Ini drama, Bung ya. Drama ya. Drama ini. Ini saya seperti melihat Indonesia menghadapi Thailand kemarin. Betul. Menegangkan. Evan tadi mengambil bola langsung dia. Diego. Ardiansa. Enrique. Adityas. Sayang sekali kita lihat. Bagaimana sebuah peluang dari Adityas tadi gagal dikonversi dengan baik. Dengan tendangan kaki kiri terkena tiang gawang kembali. Iya, 2 kali ya tendangan dari Adityas. Kalau saya mencatat tadi mengenai tiang gawang ya. Ini sudah sangat baik sebenarnya. Ini penjaga gawangnya ada 4 ya. Tiang gawang ada 3. Kiri kanan atas dan juga Andi di tengah. Luar biasa memang Famos. Masih selamat sejauh ini. 2 sama. Black Steel sekarang 55 detik, Bung. ya, dalam masalah tentunya. Mereka harus bisa mencetak 1 gol di sini Black Steel. Drama terjadi di UNJ. Ardiansa Nur. Enrique. Dari Ardiansa Nur. Diego. Ini dia. Harus berhati-hati. Pelan-pelan kita membangun. Diego. Hanya berkutat di 3 pemain ini, Bung. Tidak bisa ke arah yang lain. Ini peluang Adityas. Evan. Saja tadi. Wow. Luar biasa kita Luar lihat. biasa. Mati-matian Muaruf. Betul, dan kita saksikan kesabaran di detik-detik terakhir yang dilakukan oleh para pemain dari Black Steel. Kemudian ada peluang, tapi lagi-lagi masih selamat ya, Bung ya. Ini Johan yang menjadi penyelamat tadi, blocking yang dilakukan. Dan ini sudah detik terakhir ya, di bawah 1 menit. 33 detik lagi tadi kalau saya melihat, atau 30 detik lagi. Iya. Drama. Yang luar biasa adalah memancing dengan hanya 3 pemain tadi. Betul. Dan setelah itu memberikan umpan yang tiba-tiba ke Adityas tadi ya. Iya, dan memang ini yang sangat berbahaya ya. Tapi sayang memang tadi belum menemukan harinya menurut saya apa yang dialami oleh Evan ya. Karena tadi bola Evan sangat keras tadi tembakan. Betul. Johan, ini kalau kebobolan tentunya akan sangat menyedihkan bagi Andi ya. Betul. Andi sudah sangat berjuang keras. Begitu pula para pemain dari Famos. Inilah indahnya bagaimana di futsal ini ada power play. Ya. Harus sekali lagi ini skema yang sangat-sangat menyenangkan untuk disaksikan. Drama ada di sini. Nah, kembali lagi power play dilakukan. Ardiansa Nur, Evan Sumilena. Masih Evan. Romi melakukan hal sangat luar biasa tadi. Ya, 13 detik. Ya, Evan sudah cukup frustasi ya tadi. Betul ya, karena dia tidak mencetak gol ya. Padahal kemarin di pekan sebelumnya ketika di Surabaya dia mencetak 3 gol ya. Iya. Tepat tadi 1 ya. Ya, 1 ya. Iya, 1 gol. Oh betul, di Hanya gol saja pembuka ya. Peluangnya banyak. Betul, di gol pembuka, maaf. Terakhir ini. Belum berhasil. Terakhir saya pikir. Ya, kita lihat sebuah peluang, coba dibangun kembali. Bahaya. Kembali lagi. Tendangan pojok.
Apakah ini akan menjadi serangan terakhir bagi kubu Black Steel? Iya, titik terakhir ya Bung ya. Ya, kita lihat Obay. Obay ya. Bagaimana para pemain Famos ini sangat berkeinginan untuk bisa menahan laju poin yang dimiliki oleh Black Steel. Mereka mencari 3 poin, tapi di sini coba ditahan ya. Dan kita lihat bagaimana Enrique sekarang. Oh, mereka memasukkan Ronald ya. Enrique, oh sayang sekali dan berakhir. Tidak, ternyata sebuah pelanggaran dilakukan. Selesai saya pikir Bung, peluang yang dimiliki. Sudah habis ya peluang Sudah yang habis ya, dimiliki. ini peluang yang dimiliki karena bola Dan sudah... terpaksa memasukkan Ronald tadi ya, Iya. pemain nomor 44. Ya, dan memang menurut saya juga sudah terakhir ini. Iya. Tembakan terakhir. Ya, selesai sudah. Kita lihat bagaimana drama terjadi di WNJ. Ternyata Famos Mataram tidak mudah untuk dikalahkan. Berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua dan berhasil menahan atau mempersulit peluang dari Black Steel. Ini pertandingan yang sangat-sangat luar biasa Anda saksikan di sore hari ini. Pencinta futsal di tanah air. Dan kita akan tersaji drama nanti tentunya di pertandingan terakhir bagi Black Steel dan juga BTS. Tapi kita lihat dua-dua skor yang pantas untuk hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah